jreng. Guys, kalian masih menyimakkah pada saat Mbak Oki Pera meluapkan kalau ada dana yang masuk penjualan hasil tambang ilegal? Nah itu guys, nah saat ini PPATK bergerak menemukan ada hal-hal yang janggal. Kemudian dana untuk kampanye tidak masuk pada khususnya tapi masuk ke pribadi. Nah terus saya juga nih ya, kok ada keterlibatan Mendak nih. Mendak, halo bos. Bos, kok tiap ada pilpres ada aja ini ya keterlibatannya. Bagaimana untuk menghajar orang ya di media sosial tidak pandang bulu Pak, laba-labi dan sebagainya. Ya Pak ya. Terus kemudian Bapak kan kerjasama dengan seseorang nih, lalu bilang ya, buatlah di media sosial ya, kerjasama juga dengan Kemenfo ya. Buatlah di media sosial itu seakan-akan paslon nomor 2 itu ya eksklusif ya. Buatlah sedemikian rupa bagaikan mereka itu adalah power eksklusifnya yang ada di media sosial, seakan-akan mereka tuh elektabilitas paling tinggi. Akhirnya bocor-bocor juga Pak. Gimana Pak? Halo Pak Mendak, 426 ya nomor teleponnya yang ujungnya ya. Nah gitu kan Pak. Nah ujung makanya saya bilang juga apa ya, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh jua ya. Sepandai-pandainya antum ya menyimpan bangkai akan tercium jua ya Pak ya. Nah terus kemudian bagi-bagi hasil ya Pak ya. Dari penjualan itu. Nah makanya dulu pada saat zamannya SBY juga ya, saya kan sering ungkap nih, baik di snack video maupun yang di lainnya kan saya ungkap ada tengah-tengah lembaran di KPK itu hilang 2 lembar ya kan. Pada waktu itu yang masih menjabat Mendak kan. Ya Pak ya. Jadi selama ini orang nggak ada yang berani ya mengungkap semua hal-hal itu, menyindir, apalagi menyindirnya ya. Contoh kan kalau menyindir-nyindir soal saksi yang mengetahui tentang EKTP ya kan, lenyap begitu aja tanpa berita, dan masyarakat juga tidak tahu siapa saksinya ya kan. Orang yang paling jitu tahu tentang kasus EKTP itu kan udah dead ya enggak. Jadi saksi-saksinya pun pada lenyap. Nah begitu juga kan Pak. Nah kasus-kasus itu tentang setiap ada pilpres itu pasti ada peranannya dak Pak ya. Nah jadi kalau ada orang mencuap-cuap gitu mesti hilang akunnya ya Pak ya. Begitu ya kan ya Pak ya. Nah terus kemudian itu ada perintah nih Pak ya, hajar pokoknya ya siapapun tidak pandang bulu pokoknya ya, kalau menyindir-nyindir, menyinggung masalah soal itu ya. Terus ada juga nih, ada capres urutan nomor loro itu ya bilang etik apa etik katanya kan. Nggak perlu katanya etik segala ya nggak. Berarti ini dalam keadaan berbahaya ya kan. Nah semua yang sudah diberikan info ke saya ya Pak, kemudian ada 2 nomor itu yang meminta orang kerjasama karena dana saat ini ya, bilang kalau apalagi itu siapa tuh si Edi itu ya, yang Garut itu, si yang diceraikan istrinya waktu itu tuh ya, bilang kalau dia kerja untuk negara ya, tidak untuk pribadi. Pret ya, bagaimana Pak ini ya, dana pribadinya, hutang pribadinya banyak Pak ya, coba cek di situ ya. Kemudian dia aja nyicilin itu kan nyedot uang dari Menhan perbelanjaan
ya kan? Nah, termasuklah sisa-sisa dari perbelanjaan pesawat Sukhoi, ya kan? Jangan bangga dulu, ya. Kemudian Bapak, ya, di sini Pak ada informasi mengenai mereka kerjasama dengan Mendak, ya. Nanti suatu saat akan bocor juga, ya Pak ya. Nah, masyarakat akan tahu. Selambat-lambatnya jelang Pilpres ini akan tahu, bocor juga. Ini dunia udah memiliki CCTV, dunia digital udah canggih. Dunia sadap. Iya Pak ya. Nah, bagaimana dengan Pak Lurah? Apakah kerjasama juga Pak? Ya tega-teganya gitu ya, demi ambisi, kekuatan dan segala macam. Nah, bagaimana? Semoga PPATK ya benar berani ya menjebol soal kasus ini ya, untuk dana kampanye. Ini berlebihan. Ya, berlebihan sekali, di luar dugaan. Nah, sepertinya akan diincar pula nih akunku. Biasa bro, kalau ada sebut salah satu nama orang yang di sana itu ya, kita diincar habis-habisan bro. Ya, setiap jelang Pilpres itu ya, tapi tidak perlu khawatir. Mati satu tumbuh 1000 ya. Nah, kalau ada orang yang itu ya kerjasama dengan ini, bagaikan buat media itu bagaikan mereka seakan-akan eksklusif di media sosial ini. Kita udah tahu bro. Nah, rahasia-rahasia itu juga ya, kalau untuk menaikkan elektabilitas mereka itu juga ya, teman kita juga ada di dalam ya. Jadi saya juga dulu ya pernah melihat sendiri bagaimana cara mereka menaikkan elektabilitasnya dulu. Karena kalau nyai di luar itu suka nyamar, tidak ada yang tahu siapa nyai itu ya. Pura-pura bego, pura-pura bodoh lah ya. Kalau tidak boleh megang tidak apa-apa, hanya tanya-tanya sedikit saja, ini apa itu apa gitu. Lah memang centilnya di situ nyai ya, orangnya agak-agak jahil juga ya. Makanya tahu semua ya. Jadi disitulah kaitannya kenapa kemarin aku kan bilang ada satu ruangan juga. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Ini ada kerjasamanya ya guys ya. Makanya hati-hatilah kalian ya. Jadi untuk dana kampanye aja tidak masuk lagi ke melalui rekening khusus ya untuk pembagian dana kampanye. Pak Lurah kok diam aja? Pak Lurah mumpung masih menjabat, kalau berani Pak ayo dong ya bertindak. Katanya mau bersih dari korupsi, dari kecurangan. Kalau ini kan udah berbuat curang Pak Lurah. Salam waras, salam NKRI. Semoga aja aman gua.